Waspada dengan telepon dari debt collector Pindar 2 hari menjelang jatuh tempo. Ini ancaman serius buat Anda semuanya ya. Karena kalau Anda tidak waspada dengan telepon 2 hari menjelang jatuh tempo, ini soal nasib Anda buat ke depannya. Saya perhatikan selama ini dorongan yang menjadikan kenapa orang-orang bisa meminjam lebih dari ya jumlah yang ditentukan, jumlah yang disepakati, karena 2 hari atau 1 hari menjelang jatuh tempo, telepon ini sudah masuk, WhatsApp ini sudah masuk, teman-teman semuanya. Dari sini awal ketakutan itu mulai merajalela dalam diri Anda. Dari sini awalnya langkah awal untuk Anda menghancurkan diri Anda sendiri. Ya, telepon yang seharusnya dipergunakan hanya sebatas untuk mengingatkan soal tagihan kita mau jatuh tempo 2 hari lagi atau mau jatuh tempo 1 hari lagi, tapi ini malah dipelintir untuk melakukan dorongan supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, ngeri apa tidak teman-teman semua? Ini ngeri banget gitu loh. Sangat luar biasa. Bahkan ya, Anda sengaja diberikan tekanan berat. Ya, untuk apa? Untuk Anda mendownload aplikasi berikutnya. Terjadi gali lubang tutup lubang. Ingat, pinjol belum matang soal credit scoring. Pinjol belum mendengarkan atau mematuhi semua aturan yang berlaku dari OJK. Satu orang cuman boleh mengajukan 3 pinjaman ya dalam COJK nomor 19 tahun 2023. Tapi kenyataannya sepanjang tahun 2024 satu orang bisa meminjam di belasan aplikasi ya, yang jelas lebih dari kesepakatan yang ada. Siapa yang salah? Diri Anda? Nggak bisa. Anda didorong karena ketakutan tadi. Anda didorong dan didesak selalu untuk Anda gali lubang. Harusnya yang salah dalam posisi ini pinjol keempat yang masih mencairkan, sementara Anda sudah mengajukan di 3 aplikasi pinjol. Pinjol keempat tetap mencairkan. Ini salah mereka gitu. Ya enggak? Sudah ada dalam COJK nomor 19 tahun 2023. Satu orang cuma boleh meminjam 3 platform ya, untuk memitigasi tingkat resiko gagal bayar, menilai soal kemampuan Anda nantinya. Yang terjadi apa? Dorongan 2 hari menjelang jatuh tempo sangat luar biasa. Ya, harusnya kan sebatas mengingatkan, halo, selamat siang, tagihan Anda akan jatuh tempo tanggal sekian, mohon dibayarkan, jangan sampai nanti dendanya bertambah dan ini masuk dalam catatan kredit Anda. Itu halo aja. Tapi enggak. Ya, kalau sempat Anda tidak melakukan pembayaran, siap-siap, kontak Anda akan kami hubungi, keluarga Anda, rekan kerja Anda, perusahaan Anda. Ini bukan soal mengingatkan lagi. Ini saya bilangin sama teman-teman semuanya, waspada ancaman atau telepon 2 hari menjelang jatuh tempo. Ini ilmu marketing dari pinjol supaya Anda tidak bisa lepas dari jeratan pinjaman online. Ingat, bunga dan denda yang disampaikan OJK hanya dibolehkan 0,1% sampai 0,2%, berlaku sejak tahun 2025. Itu belum jalan teman-teman semuanya. Denda yang di tahun 2024 0,1 sampai 0,3% tidak berlaku teman-teman semuanya. Ya, pinjam 1 juta itu harus dibalikin 1,5. Limit besar pinjam 9 juta itu Anda harus membalikkan sebesar 13 sampai 14 juta. Pinjaman kita 9 juta. Ansuran di awal itu sudah melebihi dari nilai pinjaman kita. Misalnya pinjaman Anda 9 juta, Anda diminta membalikan 14 juta atau 15 juta. Ansuran di awal Anda harus bayar 11 juta atau 12 juta. Mereka sudah untung kawan-kawan. Di ansuran pertama. Ansuran kedua, memang nominalnya dikecilkan. Ya, itu pun kalau berlaku untuk 2 bulan. Yang parahnya adalah, dia bilangin, ini bisa dilakukan 2 kali pembayaran. Dalam anggapan kita yang melihat, 2 kali pembayaran itu selama 2 bulan. Ternyata 1 bulan 2 kali pembayaran, jarak 14 hari. Ada teman-teman yang menemukan hal itu di sini? Waspadalah.
hati-hati ya. Dorongan, ancaman 2 hari menjelang jatuh tempo itu akan menghancurkan dirimu dan akan mengarahkanmu ke dalam hutang yang sangat besar. Ini harus di-prepare teman-teman semuanya. Ya, ingat itu harus di-prepare. Kita nggak tahu lagi nih, arah mau melapor kemana nggak tahu. Solusi satu-satunya yang diberikan OJK di tahun 2024 adalah menghapus nama pinjol, mengganti dengan nama pindar. Jelas ini bukan solusi teman-teman semuanya. Ya, ini hanya menutupi citra yang selama ini disebut dengan pinjaman online, diganti dengan istilah baru, menyebutkan namanya dengan pinjaman daring. Apakah orang-orang akan melupakan tragedi yang terjadi sama pinjaman online? Tidak. Berarti OJK kosong solusi, nol solusi sepanjang 2024. Tahun 2025 ini akan lebih parah teman-teman semuanya. Makanya hati-hati, dan saya sarankan buat Anda semuanya, Anda yang sudah terlanjur meminjam 2 atau 3 aplikasi, jangan pernah terjadi gali lubang tutup lubang. Ingat yang saya sampaikan, gagal bayar pinjol jauh lebih baik daripada gali lubang tutup lubang. Anda tahan diri Anda di posisi ini sambil pelan-pelan Anda bekerja, Anda kumpulkan uangnya, Anda negosiasikan. Saya masih ingat beberapa orang yang melapor kepada OJK, solusi yang diberikan OJK adalah negosiasi secara internal. Minta restrukturisasi, minta keringanan. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, sudah saatnya Anda pakai solusi yang diberikan OJK. Tahan dirimu, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Kamu bekerja, kumpulkan uangmu, negosiasi sesuai dengan pokok yang ada. Oke, bagaimana bang kalau misalnya pinjolnya tidak mau? Terserah dia. Yang penting kita sudah menunjukkan itikat baik kita. Yang penting kita sudah menunjukkan rasa tanggung jawab kita gitu loh. Ingat, Anda hari ini sudah hancur-hancuran teman-teman semuanya. Ini fakta hidup sudah tidak memungkinkan lagi. Kalau Anda masih paksa diri Anda untuk gali lubang tutup lubang, percaya sama saya, Anda akan bangkit, tapi dengan kekosongan yang ada teman-teman. Untuk makan aja udah nggak bisa. Biaya kebutuhan sudah tidak terpenuhi. Biaya keluarga sudah tidak bisa. Hutang menumpuk di mana-mana. Pikiran Anda stres. Ya, berawal dari kesetresan ini mengkacaukan semua yang ada dalam pemikiran Anda. Akhirnya apa? Segala bentuk macam penyakit akan bersarang di tubuh Anda. Akan mulai muncul-muncul. Efek akhirnya apa? Ini mempersingkat usiamu. Ya. Jadi sudahi teman-teman semuanya, akhiri ini semuanya. Hentikan gali lubang tutup lubang, jelas ini bukan solusi. Ingat, pinjaman pertama ya dengan pinjaman kedua itu nominalnya akan berbeda. Ketika teman-teman semuanya berinisiatif menutupi pinjaman pertama dengan pinjaman kedua, ini tidak cukup dengan 1 aplikasi. Otomatis Anda butuh 2-3 aplikasi untuk menutupi pinjaman pertama. Hanya untuk menutupi 1 hutang, Anda harus menggali di 3 hutang berikutnya. Ya, 3 hutang berikutnya, kalau Anda paksakan untuk membayar, ini lengkap dengan bunga-bunganya. Ya, otomatis Anda membutuhkan 2 kali lipat dari jumlah yang mau Anda tutupi. Hati-hati. Dorongan dan desakan dari debt collector yang katanya mengingatkan Anda 2 hari menjelang jatuh tempo, itu bukan mengingatkan, itu memberikan jalan dan peluang untuk Anda gali lubang tutup lubang. Ini ada curhatan juga teman-teman semuanya dari salah satu follower saya juga, yang mana dia telah menjadi membership di channel Solusi Hutang. Dia menyampaikan seperti ini: saya ingin menanyakan tentang solusi dari abang karena saya selalu melihat channel abang di YouTube. Jujur saya lagi kebingungan bang. Saya sudah ada masalah dari 13 pinjol bang. Bantu Saku, Uatas, Indosaku, Pinjam Yuk, Pin Plus, Kredipo, Julo, Singa, Indodana, Ada Modal, Kredit Kilat, dan lain-lain. Yang totalnya hampir 300 juta bang. Baru telat 5 hari dari kemarin sudah diteror melalui WA, telepon, email, bahkan di akun Gojek saya pun diteror bang. Saya udah ganti nomor karena sudah tidak kuat melihatnya. Sampai kontak darurat pun saya dikata-katain keluarga maling dan segala macam. Oke, kita lihat dulu. Ini mana ini? Selamat pagi. Tolong bantu sampaikan pesan ke
untuk bayarkan tagihan di pinjaman online 360 kredit sekarang karena beliau mengalami keterlambatan bayar dan belum dibayar sampai sekarang. Jika dalam 30 menit ini beliau belum bayarkan, kami akan memperluas penagihan ke kontak darurat di APK termasuk pihak keluarganya dan tempat beliau bekerja. Terima kasih. Sampaiin ya Pak, suruh bayar tagihannya. Oke. Kata OJK, saya masih ingat dengan kata OJK. Kontak darurat bukan sarana tempat melakukan penagihan. Kontak darurat hanya dipergunakan untuk mengkonfirmasi keberadaan si debitur, hanya bertanya soal di mana yang bersangkutan. Ya, karena kita hubungi nomor yang bersangkutan tidak aktif. Tapi fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai lagi dengan aturan OJK. Ya, bahkan dia menyampaikan terang-terangan untuk suruh membayar tagihan. Ya, menyampaikan hutang piutang secara langsung. Habis itu ada bahasa, ya, kami akan memperluas penagihan ke kontak darurat di APK termasuk pihak keluarganya dan tempat beliau bekerja. Ya, kembali lagi ke POJK nomor 22 tahun 2023. Dilarang melakukan penagihan dengan sifatnya mempermalukan. Ya, dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumennya. Di mana aturan OJK itu? Ya, ini yang harus teman-teman waspadai. Itu salah satunya aja. Oke. Habis itu di sini ada pesan. Ya, memang kita tidak tahu ini pesan ini dilontarkan oleh aplikasi apa, kita tidak tahu. Yang jelas kalau dia sudah bahasanya seperti ini, mereka ingin mengelabui juga. Ya, mengelabui supaya tidak dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan. Karena kalau sempat mereka dilaporkan dan mereka menyebutkan nama aplikasi, perusahaan mereka disanksi berupa denda. Ya, ini yang mereka khawatirkan. Makanya setiap ancaman kalau sudah kasar, contoh seperti ini, woi keluarga maling, saudara maling kau malah dibela tolol, suruh saudara lu bayar hutang daripada gua acak-acak toko lu. Dia nggak akan mau menyebutkan nama aplikasi. Kalau sempat dia menyebutkan nama aplikasi, OJK akan kirimkan surat kepada aplikasinya dan mereka akan didenda. Ini yang mereka khawatirkan. Makanya ancaman-ancaman buta ini sering masuk. Ya, pernah nggak ini OJK menyelidiki dalam hal ini? Seandainya kita masyarakat umum bisa melacak nomor yang bersangkutan, mungkin kita akan tahu nomor ini dari aplikasi mana. Tapi sayangnya kita masyarakat ini tidak mempunyai akses untuk melacak nomor tersebut. Ya, yang bisa mempunyai kewenangan mungkin pihak-pihak yang terkait saja. Kemana masyarakat harus melapor? Sementara yang bersangkutan meminjam di pinjol-pinjol legal. Bahkan yang bersangkutan meminjam nggak tanggung-tanggung. Sampai cair 13 aplikasi pinjol legal. Ya, di mana letak COJK tadi yang saya sampaikan? Ini berawal dari mana? Sama dengan yang saya sampaikan tadi. Berawal dari 2 hari menjelang jatuh tempo. Sudah ditelepon. Tujuannya mengingatkan, tapi ada penekanan. Tujuannya hanya menyampaikan, tapi ada nada ancaman. Ini yang paling berbahaya teman-teman semuanya. Ya, dan satu hal lagi juga ini teman-teman. Suruh si bangsat bayar hutangnya sebelum foto muka mengap-mengapnya kami sebarkan di sosmed, TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebooknya beliau. Bayangin gitu. Bayangin hal ini. Udah jelas ini dilakukan oleh pinjol-pinjol yang resmi ada di OJK. Hanya saja mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Ya, kalau untuk pinjol ilegal, sekeras apapun ancaman yang mereka lontarkan, selalu mereka sematkan nama aplikasi mereka supaya debitur tahu harus membayar kemana. Kalau pinjol legal, dia nggak mau. Yang dia hindari adalah sanksi denda yang dijatuhkan OJK. Oke, makanya pinjol-pinjol legal itu melakukan penagihan sama dengan ilegal, tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Ya, tapi sayangnya kita tidak mempunyai akses untuk melacak nomor tersebut. Ya, tinggal PR teman-teman semuanya adalah bagaimana caranya si pinjol-pinjol ini ketika melakukan pengancaman itu menyebutkan nama aplikasi. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya.
Dan di sini ini curhatan dari salah satu follower saya sih, dari melalui YouTube di membership. Jadi buat teman-teman semuanya, kenapa saya angkat tema ini, hati-hati dan waspada 2 hari menjelang jatuh tempo? Karena terjadinya gali lubang tutup lubang karena dorongan ini. Ya, jadi kalau teman-teman semuanya ingin bebas dari jeratan hutang pinjaman online, berapapun hutang Anda hari ini, 3 aplikasi, 4 aplikasi, 5 aplikasi, tahan sampai di sana. Jangan Anda tambah lagi. Dan jangan pernah Anda sesekali untuk melunasi hutang dengan cara berhutang. Sisanya Anda pelan-pelan berusaha, Anda bekerja, kumpulkan uang Anda, negosiasi. Ingat, kalau uang Anda sudah terkumpul baru Anda negosiasi. Tapi kalau uang Anda belum terkumpul, jangan dinegosiasi. Bagaimana dengan ancaman WA, telepon, dan segala macam? Mungkin Anda bisa mengabaikan dulu. Anda nggak usah hiraukan dulu hal-hal seperti itu. Itu hanyalah marketing dalam penagihan untuk mendorong Anda supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Oke, buat teman-teman semuanya. Dan jangan ada cerita di luar sana yang saat ini sedang merawat-rawat hutang ya untuk menaik-naikkan limit. Ingat, sebesar apapun limitmu, lebih besar uang yang kamu habiskan untuk mencapai limit tersebut. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Intinya tetap waspada dengan dorongan-dorongan telepon 2 hari menjelang jatuh tempo. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.